Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Dian Aviani Purnama atau Ani. Pokoknya ditanyain konsolidasi, ditanyain cash flow, ditanyain deferred tax. Terus ini macam apa lah, gue bilang, kamu nggak belajar ya? Nggak lah Pak, gue bilang. Ani adalah Departemen Head Accounting and Finance di Astra Property Indonesia di Jakarta. Terus dia bilang, dari Jogja ke Jakarta nggak bawa buku gitu kan, dia bilang. Enggak Pak, gue bilang kan. Terus habis itu, ya udah deh, ini saya pinjemin buku. Saya dulu dikasih pinjem BIM sama KSO ya, dulu kan, dua itu. Sebelumnya, Ani berkarir di Astra International di Jakarta di bagian Corporate Accounting selama total 10 tahun. Dia juga sempat mencicipi bekerja sebagai junior auditor di KPMG. Pulang subuh, kayak, tapi pulang subuh tapi nggak tahu gitu nih ngapain gitu. Itu kayak bikin tambah stres. Ani adalah lulusan akuntansi UGM angkatan 2003. Bersama Ani kita akan berbicara banyak tentang berkarir sebagai akuntan di perusahaan swasta. Ani, boleh tolong ceritain ini nggak perjalanan karir kamu, pernah kemana aja sehingga sampai di posisi yang sekarang? Dari awal waktu hampir lulus, waktu skripsi terakhir itu nyoba di KPMG sempat. KPMG tuh cuman junior auditor 3 bulan terus habis gitu ya paling cuman dikasih assignment dikit-dikit lah ya gitu ya, tapi itu kayaknya memang nggak jodoh di situ, nggak kuat, tipes sempet habis itu ya udah. Terus 3 bulan di KPMG, nggak lama dapat tawaran dari Astra International, terus habis gitu interview di situ, terus akhirnya join di Astra International itu pertama di 2008 awal. Terus di bagian corporate accounting, jadi accounting analis. Di situ sih lumayan lama ya, accounting analis, terus sempat accounting supervisor terakhir sebelum sekitar 2017, jadi sekitar 9 tahunan ya. Itu terus baru Astra Property kan Astra Property-nya baru ada, jadi AI itu bikin lini bisnis terbaru di bidang properti. Jadi beberapa tim yang dari AI itu diambilin untuk join ke Astra Property. Jadi saya juga ikutan join di Astra Property starting tuh 2017 sampai sekarang. Sekarang kalau dulu lebih fokusnya di corporate reporting, corporate accounting, jadi lebih iniin ke PSA, KFRS kayak gitu-gitu. Sekarang di Astra Property kan lebih ke operation, jadi jatuhnya lebih ke untuk standar akuntansinya nggak segitunya di compare dengan dulu waktu di AI gitu ya. Karena waktu AI kan juga pegang subsidiaries-nya lumayan banyak, konsolidasi segala macam, dengan beberapa bisnis yang beda-beda, standar akuntansi yang beda-beda gitu kan. Tapi pada saat pindah ke operation yang dilihatin jadi beda lagi, jadi lebih ke operation, lebih ke macam-macam. Jadi dari mulai treasury, accounting, financial controller, tax gitu ya. Jadi lebih luas, tapi memang accounting-nya nggak terlalu deep banget lah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu ngikutin perubahan standar. Kalau dulu tuh pasti update lah gitu ya, kalau sekarang mah udah kalau misalnya dikasih tahu ada updatean ini oke gitu ya, ngaruh nggak ngaruh ya udah gitu. Paling gitu sih. Jadi di property itu aku udah jalan 4 tahunan ya, 4 tahun dari tahun ini gitu sekilas ya di property itu. Jadi tadi di divisi finance accounting aku pegangnya accounting tax. Karena di anak perusahaan, jadi skopnya tadi lebih luas ya, pegang accounting, tax, financial controller, sama treasury. Boleh nanya nggak? Dari dulu kan sering dengar namanya posisi itu financial controller ya. Tapi aku sebenarnya nggak pernah dong itu posisinya ngapain sih itu sebenarnya? Kalau financial control tuh di tempatku lebih ke budgeting sih, Mu. Jadi dari awal bikin projection itu nanti bisa setahun ke depan, bisa 3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Kira-kira dengan asumsi-asumsi yang ada gitu, baik revenue, cost-nya, capex segala macam, itu nanti jadi pegangan untuk
operation. Jadi setelah awal kita bikin projection, bikin budgetnya seperti apa, itu nanti akan dikontrol juga setiap ada pengeluaran. Jadi setiap procurement mau keluarin barang, budgetnya ada atau enggak, kayak gitu ya, sesuai atau enggak dengan perencanaan awal, kayak gitu, perlu dilakukan request atau enggak, kayak gitu sih. Boleh mundur sedikit nggak? Di satu company, untuk produce laporan keuangan yang terkait dengan keuangan, biasanya itu ada bagian apa aja sih? Kalau laporan keuangan itu spesifik di accounting sih. Kalau laporan keuangan ya, kalau laporan keuangan. Jadi dulu waktu aku di AI, itu di corporate accounting itu spesifik di reporting gitu ya, apalagi dan karena corporate, jadi tugasnya kita collect data dari subsidiaries maupun associate atau joint venture, nanti mereka kirim ke kita. Itu kalau di AI itu tanggal reportnya biasanya setiap tanggal 7 itu kita dapat dari semua anak perusahaan. Habis itu nanti kita konsol, terus nanti akan dibikin report konsolidasinya per masing-masing account gitu. Jadi PIC accounting analyst A pegang company ABCD dan dia pegang juga account, misalnya dia pegang cash, pegang AR, pegang AP gitu ya. Nah, nanti akan dengan detail-detailnya dan analisa detail-detailnya gitu. Nah, itu nanti jadi tim accounting yang akhirnya membuat laporan keuangan maupun nanti dealing dengan external auditor gitu ya, itu di tim accounting gitu. Tapi kalau misalnya finance lebih umum, itu macam-macam. Kalau lebih ke operation itu tadi kan dari mulai yang lebih relate ke operation itu tuh sebenarnya treasury udah pasti ya, karena semua orang butuh duit gitu kan, butuh dibayar segala macam. Nah, treasury, terus habis gitu, walaupun itu nanti akhirnya reportnya akan dipakai oleh accounting setiap kali closing gitu ya. Jadi data operation itu biasanya dapat dari treasury. Treasury kalau misalnya flow-nya itu biasanya closing kan, kalau accounting tuh nggak bisa lepas dari yang namanya closing gitu ya. Karena kan kita lebih ke rutin kan reportingnya. Jadi biasanya urutannya treasury dulu closing, terus habis itu accounting habis itu tax, accounting barengan biasanya sama budget, terus habis itu tax untuk PPH-nya gitu biasanya. Kalau di company ada kayak bagian AP, AR, itu berarti saat di bawahnya treasury gitu ya? Treasury, Oke. Biasanya finance treasury lah gitu, itu AP, AR, incoming, collection di situ. Ya, jadi kalau yang tadi perjalanan karirnya Ani tadi waktu di AI itu yang di accounting-nya ya. Accounting itu berarti yang tadi laporan keuangan dari yang kecil-kecil itu dijadiin satu jadi laporan konsolidasian gitu. Dulu namanya khusus namanya di departemen apa? Accounting corporate ya. Accounting. Corporate accounting. Terus jadi di masing-masing anak perusahaan itu juga ada accountingnya sendiri-sendiri kan. Kayak di sekarang itu Astra Property itu ada accounting. Nah, jadi sekarang tuh posisinya aku submit ke AI, nanti AI yang akan konsol gitu. Sekarang jadi anaknya. Sekarang accounting tapi dia anaknya. Dulu gue yang rese-resein gitu. Ini kenapa belum dikirim? Sekarang jadi yang harus ngirim. Ini aku udah kebayang banget ya ngomongin konsolidasi, kebayang kuliahnya akuntansi lanjutan gitu, langsung puyeng nih mau ngomong apa lagi. Iya, Pak, siapa dulu yang di lantai satu yang ruangannya kayak kayak apa sih yang ke atas gitu kan? Suparwoto. Pak siapa? Suparwoto bener. Iya, itu yang susahnya setengah mati masa. Begitu lulus terus kayak udah lupa juga sih sebenarnya ngomongin apa. Kali gitu ya, maksudnya emang nggak ada yang tahu ya. Dulu kita benci setengah mati, sekarang jadinya ngurusin itu kan. Ya, tapi memang ya kalau misalnya nggak dipraktekin tuh kayaknya ilmunya juga nggak inget gitu nggak sih Kak? Kalau aku tuh justru kayaknya nggak tahu ya, begitu pas lagi dipraktekin tuh baru kayaknya dulu pernah ya, cuman baru nyambungnya itu baru waktu dipraktekin gitu. Dulu waktu interview aja bener-bener deh. Iya, ternyata tidak menyeramkan yang dibayangkan kali ya. Interview awal itu gue inget banget di ini balik-balik, pokoknya ditanyain konsolidasi, ditanyain cash flow, ditanyain deferred tax. Terus ini macam apa lah, gue bilang, kamu nggak belajar ya? Nggak lah Pak, gue bilang. Interview di AI, di konsol itu kan. Itu seriusan interview buat apply
AI di departemen accounting itu udah ditanyain itu, ngomongin konsolidasian gitu. Waduh. Associate joint venture, terus habis itu cash flow, operation, operating, financing, investing, terus habis itu deferred tax. Oh my god, itu deferred tax teh apa? Gue bilang. Terus habis itu nggak tahu kan, terus habis itu baik sih bosku itu. Terus dia bilang, kamu nggak belajar ya dari Jogja ke Jakarta nggak bawa buku gitu kan, dia bilang. Enggak Pak, gue bilang kan. Terus habis itu ya udah deh, ini saya pinjemin buku, saya dulu dikasih pinjem BIMS sama Kieso ya dulu kan, dua itu. Terus coba pulang, terus balik lagi, terus di interview lagi. Interview kayak gitu, jadi interview ada dua kali. Semua kandidat kayak gitu? Nggak tahu sih Bu, kalau sekarang sih gue enggak ya. Sampai sekarang pun ketika mau masuk ke departemen itu kualifikasinya juga kayak gitu ya, mesti mencari orang-orang yang paham teori, minimal teori akuntansi tentang itu tadi yang kamu ceritain tadi, consolidation itu segala macam tadi. Ya sebenarnya basic-basicnya ya sebenarnya lebih ke logic accountingnya gitu, nggak akan ditanya sangat teknis sih, tapi biasanya akan dari pertanyaan-pertanyaan itu, at least secara logiknya itu, kalau kita dipancing-mancing ya terus bisa ngikutin gitu. Terus atau kalau kita di challenge tuh nggak goyah-goyah gitu. Biasanya itu. Walaupun nggak akan disuruh bikin jurnal banget gitu sih, enggak. Boleh ini nggak ceritain dulu waktu masuk AI seleksi ada berapa tahap tuh? Tertulis, terus habis itu interview HRD, terus habis gitu ARC ya, bukan HRD, Astra Recruitment Center. Terus habis gitu baru ke user. Habis user HRD, biasanya itu udah harusnya sih kalau usernya udah oke itu akan lebih ini sih. HRD, terus habis gitu medical terus udah. Oh, nggak ada interview sampai level apa sih, director itu nggak ada ya? Enggak sih. Kalau anak level analis biasanya sampai division head. Terakhir ya. Sekarang itu di AI itu ada lebih early tuh kayak macam internship program gitu ya. Jadi karena kan susah ya, makin kesini nggak tahu sih, makin susah aja dapat orang walaupun katanya banyak orang yang nyari kerja gitu ya, tapi bener nggak sih? Atau ada yang ngomong gitu nggak? Iya. Dari kemarin, ya nggak sih Yun? Dari kemarin komplainnya itu ya, dari user. Iya, Irul juga ngomong gitu, susah itu, makanya aku nanya gini, susah itu nggak ada yang ngelamar atau kualifikasinya ketinggian, aku bilang. Minggu Laura sampai HC saya kan dia selalu nemenin kan, maksudnya ya soal lu kan pasti itu aja ya Mbak. Iya soal gue itu aja, gue ini dibolak-balik kan nggak tahu deh. Kemarin tuh Irul mengeluhnya gini, anak sekarang itu cenderung ya oke lah, IT penting gitu kan ya, cuman terus teori akuntansinya agak ke basic accountingnya itu ya, basic accountingnya jadi nggak kuat, dia bilang, mengeluhnya kayak gitu, dia bilang. Padahal kan menariknya tuh gitu, owner di sesi pertama itu cerita bahwa ranahnya akuntansi itu bisa suatu saat tergantikan sama teknologi gitu kan. Cuman kata Airul, enggak juga, karena sekarang makin banyak orang yang pintar teknologi, ternyata accounting-nya juga malah pada nggak kuat. Akhirnya mereka kesusahan juga nyari apa behind that number-nya, bingung. Cari employee yang basic accounting-nya bagus gitu. Itu juga yang terjadi ya, atau gimana? Iya. Iya, biasanya waktu interview kan yang kita cari itu at least basic knowledge-nya gitu ya, logik awalnya gitu ya. Itu sih yang kadang-kadang ya kadang as simple as penjualan gitu ya, cash masuk atau cash keluar yang kayak gitu-gitu. Kan kadang kebalik. Oh ya? Itu intergroupnya atau apa sih juga bingung ya, guys. Jangan nanya apa. Aku inget ngajarin orang hukum akuntansi, dia setengah mati cerita gitu. Kenapa sih kalau penjualan itu dikredit, dia nggak mudeng kenapa penjualan dikredit? Aduh, kalau ya gitu kali ya. Tapi kan ini dia udah kuliah accounting ya kan, nggak mungkin. Oh, tapi secara IPK dia bagus. Ya banyak. Ya walaupun kita tuh nggak yang benar-benar dapat
dapat dari universitas yang ini banget ya. Cuman maksudnya IP-nya sih oke-oke aja dan universitasnya yang nggak terdengar juga enggak gitu. Maksudnya ya lumayan lah gitu. Ya nggak tahu apa memang beda. Mungkin karena Astra Property juga baru ya, jadi mungkin orang juga belum terlalu tahu. Jadi aku sih. Kemarin waktu dapat kita kan ada rekrutmen bersama tuh grup Astra. Nah, pada saat itu sih lebih banyak lagi sih kandidat yang masuk sebenarnya. Jadi yang difilter bisa lebih oke lah. Kalau aku ikut perkembangan di luar ya, 1-2 tahun belakangan ini kan kayak di Amerika Serikat kan banyak banget tuh orang berhenti kerja ya. Tapi di lain pihak katanya sih company-company yang cari orang juga banyak. Susah. Jadi ada sama juga kayak nggak ketemu antara company yang nyari kandidat sama orang-orang yang ngelamar kerja kok tetap nggak dapat nggak dipanggil gitu. Terus kata dia sih analisisnya katanya ini, jadi proses seleksi sekarang itu di sana jadi kayak psikotes, kayak nulis surat lamaran sama resume itu sekarang yang ngefilter tuh udah bukan manusia gitu, jadi pakai artificial intelligence. Jadi di situ kayak mungkin filternya nggak kena atau gimana gitu, jadi nggak banyak yang nggak kesaring gitu. Kalau di situ ada prakteknya itu juga nggak tahu ya. Kalau di kita sih belum ya, kita masih manual dan nggak sebanyak itu sih sebenarnya yang masuk juga, data yang masuk gitu. Jadi masih bisa lah ke handle manual sama HC sama kita sendiri, sama user sendiri gitu. Nggak yang di AI juga gitu sih ya. Cuman kayaknya kemarin yang di Amerika itu nggak tahu ya apakah mereka shifting kerjaan itu nyari yang lebih fleksibel hours karena udah kebiasaan dengan WFH gitu-gitu juga ya kayaknya ya. Kayaknya ada faktor itu juga nggak sih? Iya. Jadi nyari yang lebih fleksibel gitu. Sejak pandemi, ada fenomena baru di Amerika Serikat yang dinamakan The Great Resignation. Banyak sekali pekerja yang memutuskan untuk resign. Alasannya macam-macam, tapi yang jelas ini mengakibatkan banyak perusahaan yang kekurangan pegawai dan membuka lowongan kerja. Nah, di sisi sebaliknya, ada orang-orang yang sedang cari kerja, tapi setelah melamar kemana-mana, kok yang manggil cuma dikit ya? Dalam video yang judulnya How AI is Deciding Who Gets Hired, Bloomberg mengatakan bahwa artificial intelligence itu sudah mulai digunakan di perusahaan di sana dalam proses seleksi lamaran kerja. AI itu kan dirancang manusia ya, jadi kalau ada desain yang keliru atau pola seleksi yang dijadikan acuan itu bias misalnya, maka yang terjadi adalah kekeliruan atau bias itu justru akan dilakukan dengan lebih efisien. Hasilnya, iya bisa nggak kesaring tuh kandidat-kandidat yang sebenarnya memenuhi syarat. Tapi ini nggak ngerti ya, perkembangan semacam ini apakah sudah diterapkan di negara kita atau belum. Link ke video tersebut bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Jadi kalau yang prakteknya yang sekarang nih, yang kamu tahu, Evan, itu di holding Astra International apa di properti, itu juga masalahnya mungkin mereka tes awalnya bagus, lebih banyak jatuh ketika user itu ya, ketika memperdalam terkait kemampuan mereka, pengetahuan mereka tentang basic akuntansinya itu malahan ya. Iya, biasanya sih iya ya. Iya, pada saat filtering di levelnya HC sih di on paper gitu, itu juga udah ada yang kesaring gitu ya. Kalau misalnya kan pasti prioritas yang lebih oke lah di experience maupun kampusnya gitu ya, experience kerja maupun di kampusnya. Terus tapi pada saat interview user itu yang akan lebih kegambar apakah dia akan fit in masuk ke tim kita atau enggak gitu. Ya itu sih biasanya ya tergantung masing-masing perusahaan ya. Kalau di kita sih ya tadi basicnya yang harus kuat sama lebih ke drive-nya ya, semangat untuk dia terus belajar itu sih yang jadi salah satu pertimbangan utama lah gitu. Jadi kadang-kadang pinter juga kalau misalnya sama teamwork ya. Biasanya kan kadang-kadang dengan pengalaman dia sebelumnya atau organisasi atau misalnya pernah kerja di mana, dia menceritakan apa yang dia lakukan itu dia nyertinya dengan
bisa menjelaskan dengan runtut, bisa menjelaskan digali, dia bisa menjelaskan dengan clear gitu ya. Itu kan kadang-kadang tuh ada yang orang pengalamannya udah rada lama, tapi sebenarnya lu ngapain sih gitu ya. Itu kadang-kadang dia nggak tahu ya hasil akhirnya dia itu berfungsi untuk apa gitu misalnya. Atau ini kadang-kadang ya dia disuruh itu, dia melakukan itu gitu. Bosnya nggak nyuruh itu ya udah gitu kan. Nah itu tuh yang kita kalau udah kayak gitu tuh udah yang lain aja deh gitu biasanya. Oh, berarti ini ya inisiatifnya gitu juga diperhatiin ya. Teamwork, inisiatif, terus tadi sorry, selain kamu harus punya basic akuntansi yang bagus, itu tadi gimana kita kerja di teamwork, terus apa tadi inisiatif apa namanya growth mindset ya, jadi dia mau belajar terus, ada semangat inovasi, terus drive-nya jadi nggak yang ya kadang-kadang kan pada saat pertama kali di awal itu apalagi baru pertama kali kerja ya mungkin penyesuaian dengan di kampus kan rada lumayan gitu ya, langsung dikasih deadline, langsung dikasih assignment yang lo kalau misalnya di kampus kan mau salah mau bener ya udah gue tinggal dapet B atau C atau apa gitu kan, tapi kalau di perusahaan kan ya mau nggak mau harus bener gitu, mau nggak mau harus tanggal segitu di submitnya gitu. Nah apa namanya Tanggung jawab. banting lah gitu ya apa sih itu istilahnya. Kadang-kadang sekarang itu ya nggak tahu ya makin ada beberapa lah yang di probation itu dia bilang saya mundur deh karena kayaknya saya kena anxiety deh gitu. Itu nggak ada sekarang. Oh, iya lagi tren ya. Iya, mungkin itu kayaknya mental health apa segala macam gitu. Beda generasi mungkin ya. Dulu ya kita ya mau nggak mau harus ngikutin, cuman ya basic mentality-nya itu ya dia akan kalau misalnya nggak bisa ngikutin pace-nya ya kadang-kadang susah juga. Cerita dong nih, kalau anak baru dulu waktu misalnya masuk ke Astra gitu ya, anak baru nih barusan masuk, emang yang dia kerjain apa? Tanggung jawabnya dia biasanya apa? Kalau accounting analis itu biasanya dia akan dikasih pegang kalau misalnya di corporate ya, kalau di corporate itu karena dia ada anak perusahaan itu tergantung size-nya sih. Kalau misalnya yang perusahaan kayak sekarang nih saya di Astra Property gitu ya, accounting analisnya itu dia pegang end-to-end accounting. Jadi dia pegang satu PT atau lebih dari satu PT tergantung size-nya. Itu nanti dia ada daily yang dia perlu kerjakan itu misalnya mengecek dokumen pembayaran dari sisi chart of account-nya benar atau enggak, sesuai atau enggak dengan pencatatan perusahaan. Terus habis itu pada saat closing sebenarnya porsi paling besarnya itu di closing akhir bulan. Itu nanti dia akan tarik semua data setelah treasury tadi closing ya, AP, AR, bank itu udah close, terus nanti lanjut accounting itu close untuk bikin laporan keuangan dengan beberapa jurnal-jurnal yang perlu dia bikin. Jadi kayak accruals, amortisasi, terus habis itu depresiasi, yang accounting adjustment lah sebelum akhirnya dia close data TB, GL, jadi laporan keuangan, dan nanti dia akan create balance sheet, income statement, cash flow, ya itulah yang standar ya gitu ya. Jadi dengan berbagai versi report yang diperlukan untuk biasanya kan reporting ke manajemen, ke shareholder gitu ya. Kalau misalnya TBK ya nanti dia ada ke IDX atau ke OJK gitu. Gitu sih, accounting sih lebih siklusnya kalau bulanan itu. Terus kalau misalnya ada juga reporting ke IDX, ke BI misalnya, KPPK segala macam. Terus nanti yang tahunan baru audit report. Gitu. Itu anak baru? Anak baru pegang satu siklus selesai gitu? Iya. Kan tergantung size, tergantung size. Transaksi seberapa banyak ya? Kalau di AI dulu sih enggak. Kalau di AI itu misalnya satu tim corporate accounting itu ada sekitar berapa ya? 4 grup, masing-masing grup 4, berarti sekitar 16-an. Itu 200 anak perusahaan dan subsidiaries, tapi yang direct itu biasanya mungkin sekitar 20-an lah ya yang direct report ke Astra. Nah, itu masing-masing orang itu akan handle untuk biasanya 3-5 company tergantung gede kecilnya.
Tapi kan dia udah terima beres tuh, udah terima report BSIS cash flow yang udah kelar dari anak-anak perusahaan di-submit, terus nanti dia akan masukin ke sistem, terus akan running konsolidasinya, terus nanti dari konsolidasi itu dia akan tarik datanya lagi, nanti dia akan handle account-account tertentu. Jadi biasanya tadi kayak satu orang pegang AR-nya, pegang AP-nya, pegang cash-nya, pegang OPEX-nya, pegang COGS, pegang revenue misalnya gitu. Itu nanti akan dibagi-bagi ke sekitar 16 orangan itulah. Tapi itu reportnya karena TBK juga dan kebutuhan shareholder lebih banyak, itu reportingnya lebih eksesif gitu. Jadi butuh orangnya di reportingnya tuh lebih banyak. Tapi kalau operation kayak saya sekarang, itu kan sebenarnya kita nggak TBK juga, jadi reportnya itu lebih nggak terlalu sebanyak itu, walaupun karena kita ngikut AI ya, deadline-nya ngikut AI lah gitu, kebutuhan package-nya juga ngikut AI gitu. Saya tadi 4 grup apa ya ini ya? Kalau di AI itu dia dibagi jadi 4 grup utama, accounting-nya lebih ke kayak fokus ininya sih, supervisor-nya juga ada 4 gitu ya, kalau kayaknya sekarang juga masih gitu ya, semoga gue nggak salah. Jadi grup 1 itu lebih ke arah sistem, terus habis gitu dia pegang actuary, terus grup 2 itu lebih ke cash flow kalau nggak salah ya. Terus tergantung ininya, terus grup ininya subsidiaries yang di handle itu apa aja. Misalnya kayak UT gitu ada di grup 2, grup 1 itu misalnya yang otomotif apa track gitu ada grup 1. Nanti ada lagi yang line industri gitu ya. Walaupun nggak yang ini semua ya, maksudku kan kita ada 7 lini, jadi itu kayak nanti dibagi-bagi berdasarkan grup. Nah masing-masing grup itu ada SPV-nya sendiri dan ada beberapa analis di situ. Oke. Terus ada satu grup lagi yang bagian accounting update kayak gitu, ada satu grup sendiri biasanya. Terus kerjaan misalnya nih yang tadi yang di Astra Property dulu ya, aku tertarik ke situ tuh karena ya itu tadi anak baru pun ternyata harus tahu seluruh siklusnya ya. Maksudnya itu dari A sampai Z laporan keuangan itu udah jadi tanggung jawabnya si anak baru ini gitu kan. Seluruh pekerjaan mereka itu berbantuan IT atau ada beberapa yang memang harus ada adjustment-nya, kita harus kita bikin apa gitu? Enggak semuanya IT, cuman sebagian besar sih memang ada di ERP sistemnya ya. Jadi karena kan data accounting itu dapatnya tadi dari data operation. Jadi baik itu dari sisi revenue stream-nya, dari sisi AR, revenue, deferred revenue misalnya gitu-gitu, atau dari sisi outgoing-nya, jadi dari sisi AP ke vendor, terus OPEX ke karyawan, segala macam, itu udah ada proses sebelumnya yang nanti berakhirnya akan diposting oleh accounting lah gitu ya. Kalau misalnya yang si procure to biasanya kan procure to pay ya. Nah, procure to pay itu nanti endingnya akan diposting oleh accounting tuh sebelum akhirnya dibayarkan oleh treasury. Terus kalau misalnya yang order to cash yang dari sisi revenue-nya itu biasanya udah akan diproses oleh tim billing. Oleh tim billing nanti lanjut ke collection, incoming gitu kan. Nah nanti reportnya tinggal ditarik oleh accounting di akhir bulan, di cut off gitu. Kalau treasury udah close semua, nanti baru ditarik sama accounting. Nah accounting itu tugasnya menganalisa si report yang ada dan apakah dia perlu nambahin accounting adjustment kayak tadi accruals misalnya ya kan. Biasanya sih tambahan manual itu yang memang harus butuh judgement kita ya. Jadi kayak accruals, terus habis itu provision misalnya diperlukan, terus habis itu depresiasi sih sebenarnya running aja system. Running system. Jadi once kita udah masukin acquisition asset yang benar, ya tinggal di running aja setiap akhir bulan gitu. Setelah itu baru reporting. Sorry, tadi yang ngeposting awal itu juga kerjaannya accounting ya? Yang daily dia lakukan setiap hari itu di accounting kalau di kita. Ngeposting itu berarti dia yang memilih post yang benar itu juga tanggung jawab gimana? Oh enggak. Jadi dokumen awal itu dari departemen terkait yang melakukan proses procurement.
Jadi dia yang dapat invoice dari vendor, nanti dia akan create payment voucher gitu ya. Dia akan create payment voucher, dikasihlah ke bagian finance. Di finance itu kalau di kita dicek oleh tax, oleh trade untuk potongan pajaknya benar atau enggak, faktur pajak benar atau enggak gitu ya. Terus habis itu treasury dia akan ngecek kelengkapan dokumennya sesuai atau enggak, invoice gitu-gitu, PO segala macam. Terus nanti tadi financial control itu budgetnya ada atau enggak, sesuai atau enggak. Terus habis itu accounting cowanya benar atau enggak. Terus kalau misalnya itu udah dicek semua, terus dijalanin approval-nya sesuai dengan matriks otorisasi yang berlaku gitu ya, misalnya di angka segini harus sampai siapa, angka segini harus sampai siapa, itu kalau udah oke semua, finance set approve, terakhir accounting akan post si dokumen itu. Jadi accounting itu ya cuman ngepostnya lah gitu ya, karena semua yang memastikan tuh banyak sebelumnya gitu. Ini loh maksudku, post itu tuh ngejurnal bukan sih maksudnya ngepost. Aku bayangin karena tadi kita ngomongin basic akuntansinya, kita ngomongin basic akuntansi ya. Berarti aku bayangin titik kritisnya kan dari awal itu ketika kita ngepost transaksi itu kan jadi titik kritis pertama, ya nggak sih? Salah jurnal kan ke belakangnya kan kacau kan ya? Iya. Nanti waktu closing harus direvisi lagi. Iya, cuman kan tadi setiap kali ada dokumen itu kan accounting akan ngecek juga chart of account-nya benar atau enggak. Walaupun di departemen yang lain dia akan ngecek di bagiannya masing-masing ya, kayak pajaknya ngecek, budgetnya ngecek, treasury-nya ngecek gitu kan. Nah, once semuanya udah bilang oke, berarti itu udah layak untuk diposting gitu. Untuk para pendengar yang belum familiar, mungkin ada istilah-istilah yang teknis yang ini ya, kayak COA tadi apa COA? Chart of account, mohon maaf. Terus OPEX tadi itu mungkin akan berbeda-beda yang ini yang lain. OPEX tadi apa? OPEX itu operating expense. Biaya umum administrasi. Biaya administrasi, biaya marketing, gitu. Ya jadi kadang-kadang pada saat interview biasanya kita tanyain tuh yang kayak laporan keuangan itu secara umum tuh ngomongin apa sih gitu ya. Ada revenue, ada apa namanya, ada cost of revenue, ada operating expense, ada other income, kayak gitu-gitu. Kadang gambaran itunya juga kadang-kadang entah lupa atau apa juga ya ada aja gitu. Kita ada info sama tips nih dalam menghadapi wawancara kerja. Dari hasil sejumlah riset, disadari atau enggak, manusia itu lebih banyak mengandalkan gaya komunikasi nonverbal, seperti nada bicara, ekspresi muka, gerak tubuh, dan sebagainya. Ada banyak elemen yang terlibat di situ. Rupanya ini juga berlaku dalam proses wawancara kerja. Maksudnya, gaya komunikasi nonverbal seorang pelamar kerja itu turut memberikan pengaruh kepada rekruter dalam mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada pelamar tersebut. Jadi, idealnya gak cuma kemampuan teknis aja nih yang kalian latih. Ada 2 tulisan yang udah kita lampirkan nih. Judulnya, The Impact of Nonverbal Behavior in the Job Interview, dan Strong Nonverbal Skills Matter Now More Than Ever in This New Normal. Link kedua artikel ini bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Terus nih, kalau misalnya anak baru, itu supervisinya kayak apa? Maksudnya kerjaanku ini, itu gimana kalau di supervisinya di sana? Ya, kalau di kita itu ada accounting analyst itu nanti akan direct reportnya ke accounting supervisor. Jadi satu SPV itu dia bisa handle 4-5 orang analis lah gitu ya. Jadi dia yang ngajarin dari awal si anak ini familiarity-nya ke sistem, terus siklusnya, terus habis gitu step-stepnya apa aja. Terus ada juga kita kasih kayak manual book gitulah, kayak working instruction. Nah itu ya kadang-kadang kan diajarin sekali, 2 kali, itu kadang-kadang ya masuk ya enggak gitu kan, kalau nggak langsung dipraktekin. Nah, jadi makanya kita tambahin juga sama working instruction, jadi di situ dia bisa ikutin step-stepnya lah gitu ya. Terus nanti di setiap pekerjaannya itu sebelum disubmit ke manajer, itu di-review dulu oleh si SPV itu. Jadi nanti manajer akan nanyanya ya ke SPV sih, lebih nanyanya ke SPV, atau kalau misalnya harus follow up lagi ke analis ya baru akan turun ke analis gitu sih.
Dalam kesehariannya, idealnya nih, seorang pegawai perusahaan dibekali sejumlah panduan dalam melakukan pekerjaannya. Antara lain adalah SOP dan Work Instruction. Apa itu bedanya? Nah, kalian bisa baca di satu artikel di Medium yang judulnya Differences Between Process, Procedures, and Work Instructions. Link ke artikel ini bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Jadi jangan khawatir juga ya, walaupun kerjaan segitu banyak, tapi kita pasti akan disupport sama ya tadilah kita punya amunisi lah ya. Jangan khawatir, you are not alone. Mau SOP-nya, manual book-nya segala macam. Yang kedua, ada si supervisor yang akan memantau pekerjaan kita sebelum itu di-approve jadi produknya ya itulah produk akhirnya gitu kan ya. Ya, biasanya tergantung ininya ya. Kadang-kadang kalau dulu di AI itu mungkin orangnya juga ya beda ya antara yang perusahaan yang udah relatif lebih settle, resource-nya juga lebih banyak gitu ya, di-compare dengan perusahaan yang baru yang resource-nya juga terbatas lagi gitu kan. Nah, kalau yang di AI itu dulu ada ininya, jadi kayak bulan pertama itu akan tandem dulu, yang akan in charge utama adalah si PIC lama, terus nanti PIC baru ini dia ngerjain tapi kerjaan dia nggak dipakai lah seolah-olah. Nah, terus nanti baru di bulan kedua dibalik, yang anak baru ini yang bikin, utamanya yang akan dipakai, ya cuman di backup aja sama yang PIC lamanya gitu. Nah, baru nanti ketiga dilepas. Kalau yang resource-nya lebih memadai sih itu bisa dilakukan, tapi kita nggak bisa berharap semua company gitu ya. Jadi kalau resource-nya terbatas ya mau nggak mau on the job training gitu. Ya walaupun on the job pun juga pasti akan ada supervisor yang akan bantuin lah. Jadi gimana pun juga kerjanya kerja tim ya. Jadi pada saat ada satu yang nggak meet, juga yang lain jatuhnya nggak meet. Jadi gimana pun caranya nanti kita akan saling backup gitu. Berarti nggak stres ya dulu di AI? Iya, ada lah stresnya. Cuman ya masih ya lingkungannya sih kadang-kadang kan yang bikin nggak betah itu kalau walaupun kerjanya berat, tapi kalau misalnya lingkungannya enak, suportif sih lebih bisa, ya tetap bisa dikerjakan lah ya gitu. Tapi kalau misalnya udah kerjanya berat tapi terus lingkungannya juga nggak suportif sih biasanya yang tambah males gitu. Jadi kalau dibandingin sama sebelumnya di KPMG beda jauh gitu ya? Enggak sih, mungkin itu karena saya nggak cocok aja. Kan ada orang-orang yang cocok dengan jadi auditor ya. Kadang-kadang begitu pindah ke company juga ada yang kurang tantangan pengen balik lagi ke auditor juga banyak gitu. Tapi kalau ngomongin load kerjaannya, memang jadi auditor, pengalaman kamu jadi auditor itu emang ini ya jauh lebih berat daripada ngelakuin yang daily. Maksudnya aku pikir kalau accounting itu kan sesuatu yang rutin, ya itulah ada pattern-nya gitu kan ya. Kalau auditor kan beda tuh menurutnya. Gimana menurut kamu? Iya, itu sih dulu waktu ya mungkin nggak bisa jadi ini juga ya, karena dulu saya cuma 3 bulan doang kan di KPMG. Terus begitu masuk langsung dikasih assignment, walaupun waktu itu seniornya nggak yang galak-galak amat gitu. Terus cuman kan karena di saat peak season, terus semua orang sibuk dengan deadline-nya masing-masing, terus sementara kita masih bingung ya gue harus ngapain gitu kan. Terus ya udah lihat aja working paper tahun lalu kayak gitu ya biasanya ya. Terus habis gitu nanti balik ke kantor, habis pulang dari klien kayak jam 2 pagi gitu di review sama manajer, ini apa? Aku tidak paham. Pulang subuh kayak tapi pulang subuh tapi nggak tahu gue tadi ngapain gitu, itu sih kayak bikin tambah stres kayak gitu. Ya cuman ada orang-orang yang cepat adaptif, nah itu mungkin kalau ya beda-beda ya. Kalau bisa cepat mengikuti ritmenya sih harusnya ya itu ya cocok lah jadi auditor. Dan auditor kan harus cepat ganti-ganti ya, sekarang dia pegang berapa klien gitu kan. Kemampuan untuk dia memahami ini si klien ini klien apaan sih, flow prosesnya kayak gimana gitu-gitu, apa yang main yang perlu di watch out yang mana kayak gitu-gitu kan. Kalau selama di AI dulu pernah nggak pernah dapat komen dari supervisor, ini apa ini kayak gitu, pernah nggak? Sebenarnya sih kalau awal-awal itu dulu gua komen awal-awal itu ya kan hubungan sama si
kadang-kadang tuh sebagai anak baru tuh apa yang kita, misalnya gini, saya pegang company tertentu atau operation tertentu gitu ya. Terus diminta konfirmasi ini gitu. Harusnya kan itu difilter dulu ya, maksudnya, atau ditanyain dulu ke siapa, ke seniornya atau apa gitu kan. Mungkin itu pernah ditanyakan sebelumnya gitu. Nah, terus langsung lah gue pass through. Waktu itu sempat ada komen gitu, waktu anak baru banget. Terus ya yang kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya ya, tapi seiring berjalannya waktu ya, yang penting sih asalkan kita kerjanya based on faktanya apa, datanya kita bisa tunjukin, kadang-kadang ya itu nanti orang juga akan percaya gitu. Dulu awal-awal ya anak baru, pernah kok seinget gue ya dulu awal-awal tuh senior saya lah yang nggak kayak gini gitu ya, pokoknya udah ada argumentasi, dan terus ya udah ini datanya tuh kayak gini gitu. Semenjak saat itu, terus akhirnya dia lebih enak nih, lebih percaya lah, gue ngomong apa juga dia percaya gitu. Sebelumnya nggak boro-boro. Tapi balik-balik ya, jangan takut kalau kamu emang kamu punya data gitu kan ya. Maksudnya punya argumen boleh, tapi harus punya datanya dulu, punya basic. Ya, itu kita sandarkan ke data dan fakta yang benar lah. Betul, jangan salah ngomong. Sorry, dulu kamu kalau waktu di AI itu sebelum pindah jadi apa? Terakhir aku supervisor di corporate accounting. Kalau pindah ke sini jadi department head. Departemen head di accounting and tax. Accounting tax. Departemennya sih namanya accounting tax ya. Tapi apa yang dihandle sih macam-macam ya. Lu lagi itu tadilah. Tapi itu sifatnya itu tawaran atau disuruh sih kayak gitu tuh? Tergantung ini ya. Kalau pas aku dulu sih tawaran. Jadi bosku bilang, lu mau nggak kayak gini. Terus ya dengan segala pro and cons-nya ya dia kasih tahu lah gitu. Maksudnya sebenarnya di AI pun juga sebenarnya bukannya nggak ada career path-nya, maksudnya ada juga gitu kan. Cuman karena kan udah terlalu lama juga ya kadang-kadang kan bosen juga ya, tiap bulan ada itu aja. Walaupun ganti-ganti PT, biasanya kan kita ada rolling tuh, kita jadi account representative untuk PT ABCD, besok misalnya kayak setahun sekali atau kurang itu akan muter lagi gitu. Tapi ya udah ketahuan lah polanya akan kayak gitu. Jadinya kalau mau belajar lagi di tempat yang baru, ini kan lebih ke operation gitu kan. Sementara selama ini tuh kalau corporate accounting itu kan lebih ke kayak angka-angka udah di atas lah gitu ya, nggak turun ke lapangan gitu. Kalau sekarang ya benar-benar orang mau butuh beli apa segala macam, nggak ada budgetnya ya nelfonnya ke kita gitu kan. Ini gue harus mau beli ini atau mau bayar ini, prosesnya kayak gimana segala macam. Jadi sangat belajar banyak lah maksudnya di tempat yang baru gitu. Jadi tiap kali coba. Jangan khawatir, kerja di perusahaan swasta besar dan sudah berdiri lama itu, biasanya nih ya, corporate culture-nya sudah lebih matang. Jadi, kalau nemu kesulitan, pasti banyak yang bakalan bantuin. Tapi ada syaratnya, harus proaktif. Itu tadi obrolan kita dengan Dian Aviani Purnama, Departemen Head Accounting and Finance di Astra Property Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow kami di Instagram, Spotify, YouTube, dan TikTok di Akun Bercerita Podcast. Dengerin terus podcast kita ya.